Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, dan seluruh peserta didik SMK Al-Fatmah yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kegiatan rutin kita setiap hari Jumat, yaitu kegiatan kerohanian. Di sini Bapak akan melanjutkan materi tentang Al-Quran, yaitu tentang tata krama yang harus dilakukan oleh orang yang membawa Al-Quran dan pembacanya sebagai pengagungan dan penghormatan terhadap Al-Quran. Tata krama atau adab yang pertama, hendaklah ia tidak menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Amr bin Hazm, la yamussul Qur'ana illa tohirun. Janganlah kalian menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik dan yang lainnya. Seorang ulama salaf berkata, sudah 30 tahun lamanya aku berada di dalam rumah yang ada mushaf Al-Qur'annya, dan selama itu pula aku dalam keadaan berwudu. Ulama lainnya menuturkan, apabila ada Al-Qur'an di dalam rumahnya, maka dia tidak tidur pada malam itu karena ia takut keluar angin atau kentut di dalam rumahnya yang ada di dalamnya terdapat Al-Quran. Ulama lainnya berkomentar bahwa ia harus membacanya dalam kondisi yang suci, yaitu dengan cara meninggalkan bacaan-bacaan yang tidak bermanfaat. Ada pula ulama yang mengatakan orang yang hendak membaca Al-Quran hendaknya menggosok gigi dan berkumur-kumur terlebih dahulu. Ia mesti membersihkan mulutnya sebab mulut adalah medium untuk membaca Al-Quran. Yazid bin Abi Malik berkata, sesungguhnya mulut-mulut kalian adalah suatu medium dari medium-mediumnya Al-Quran. Maka kalian harus menyucikannya dan membersihkannya semampu kalian. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, nadhifu afwahakum fa innaha majaril Qur'an. Bersihkanlah mulut-mulut kalian karena sesungguhnya ia adalah tempat mengalirnya Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur di waktu malam, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak, karena beliau akan mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran. Beliau bersabda, as-siwaku matharatun lil fammi mardotun lir robbi. Siwak itu alat pembersih bagi mulut dan alat untuk mencapai keridhaan bagi Tuhan. Sesungguhnya orang yang membersihkan giginya berarti pula membersihkan mulutnya dengan maksud untuk mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Dalam hal ini ia telah memberikan suatu pengagungan dan penghormatan kepada Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila seseorang berdiri kemudian ia berwudu di waktu malam atau siang, lalu ia membaguskan wudunya dan membersihkan giginya. Setelah itu ia berdiri untuk mengerjakan sholat,
maka malaikat pun bertawaf mengelilingi dirinya. Malaikat itu mendekat kepadanya sampai ia mendekatkan mulutnya pada mulut orang yang sholat. Maka tidaklah orang itu membaca Al-Quran kecuali malaikat berada di mulutnya. Jika orang itu tidak menyikat giginya, maka malaikat pun mengelilingi dirinya tetapi tidak meletakkan mulutnya pada mulut orang itu. Makna istana atau wastana pada hadis tersebut adalah menggosok gigi. Juga bermakna mengerjakan sunnah. Dimaknai demikian karena menggosok gigi adalah perbuatan sunnah. Kemudian tata krama selanjutnya yaitu disunahkan agar seseorang duduk jika tidak dalam keadaan sholat dan tidak dalam kondisi terlentang. Kemudian tata krama lainnya disunahkan agar ia memakai wewangian. Sebagaimana halnya jika ia hendak menghadap raja atau penguasa. Menghadap manusia saja ia melakukan hal yang santun seperti itu. Terlebih lagi saat ia akan berhadapan dengan Tuhannya melalui kalamnya, yaitu Al-Quran. Aun bin Abdullah berkata, Abdullah bin Mas'ud paling suka memakai baju yang baik, bersih dan harum apabila ia hendak melaksanakan sholat. At-Tamim Ad-Dari berkata, Nabi SAW apabila bangun di waktu malam, beliau pun mengerjakan sholat tahajud, beliau menutupi tubuhnya dengan pakaian yang mahal. Mujahid berkata, mereka tidak suka memakan bawang putih, bawang merah dan bawang daun di waktu malam. Sebaliknya, mereka suka mengusapkan wewangian ketika hendak mendirikan sholat tahajud di waktu malam. Mereka mengusap kumis dan jenggotnya dengan wewangian. Qatadah pernah berkata, aku tidak pernah makan bawang putih sejak aku membaca Al-Quran. Adapun Mujahid, ketika ia membaca Al-Quran atau mengerjakan sholat, lalu ia mencium bau tak sedap, maka ia menahan bacaannya hingga tak sedap yang ia cium tadi hilang. Tata krama lainnya yaitu disunahkan menghadap ke arah kiblat ketika sedang berzikir dan membaca Al-Quran. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW, khairul majalisi mastuqbila bihil kiblati. Sebaik-baiknya majelis adalah yang menghadap ke arah kiblat. Juga disunahkan agar seseorang berkumur-kumur setiap kali membuang dahak atau ludah. Syu'bah meriwayatkan dari Abu Hamzah dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah berada di dalam aliran air. Ketika ia berdahak, maka ia segera berkumur-kumur, kemudian ia berzikir kembali. Setiap kali ia berdahak, ia segera berkumur-kumur. Disunahkan pula bagi seseorang untuk menahan bacaan Al-Quran ketika ia sedang menguap. Karena saat itu ia sedang berbicara dan menghadap Tuhannya. Sedangkan menguap itu merupakan reaksi dari setan. Mujahid berkata, apabila engkau menguap sementara engkau sedang membaca Al-Quran, maka tahanlah bacaanmu sebagai ungkapan pengagungan terhadap Al-Quran sampai menguap itu hilang atau selesai. Ikrimah berkata, perilaku seperti itu dimaksudkan sebagai ungkapan pengagungan terhadap Al-Quran. Juga disunahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ta'awuz terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika hendak membaca Al-Qur'an. Yang artinya memohon perlindungan dari segala godaan setan yang terkutuk. Juga disunahkan membaca basmalah
Bismillahirrahmanirrahim jika permulaan bacaannya merupakan awal surat atau ia telah sampai lagi pada awal surat. Di antara tata krama lainnya juga yaitu berhenti ketika bacaan Al-Quran sampai pada ayat yang memberitakan tentang kabar gembira. Hendaknya ia termotivasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memohon kepadanya dengan keutamaan ayat tersebut. Juga hendaknya ia berhenti ketika sampai pada ayat yang berisi tentang ancaman. Ia segera memohon perlindungan kepada Allah dari ancaman tersebut, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan materi Al-Quran sebelumnya. Kemudian juga di antara tata krama lainnya, hendaklah seseorang merasa gembira dengan Al-Quran seperti gembiranya seorang penyanyi dengan lagunya, atau seperti gembiranya orang yang mempunyai kekuasaan dengan kekuasaannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran kepada nabinya mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Artinya, dan Allah telah menurunkan Alkitab dan Al-Hikmah kepadamu dan mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui, dan karena Allah kepadamu adalah amatlah besar, dan karunia Allah kepadamu adalah amatlah besar. Ya, kemudian di antaranya pula juga janganlah berkata surat ini kecil, surat itu besar. Diriwayatkan dari Abu Al-Aliyah bahwa dia membenci perkataan kecil atau besar, juga perkataan yang kadang terdengar. Surat ini lebih kecil dari surat itu, padahal semua surat dalam Al-Quran semuanya adalah agung, seperti yang telah disebutkan oleh Maki. Itulah beberapa tata krama yang perlu kita perhatikan pada saat kita hendak membaca Al-Quran sebagai bukti penghormatan dan pengagungan kita kepada Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.